Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 dan kawan-kawan Komisi 2. Yang kami hormati, selamat datang Pansel KPU Bawaslu. Ini ada dipandu oleh ketuanya dan Pak Bahtiar sebagai Sekjen Pansel, maksudnya Sekjen Pansel. Ya, selamat datang. Ya, nggak salah sebut. Ya, Sekjen Pansel gitu. Ya, selamat datang, dan kita pada pagi hari ini pertemuan pertama perdana yang sangat penting membahas kaitannya masalah kenegaraan, masalah demokrasi untuk menyeleksi calon komisioner KPU, Bawaslu dan DKPP ya, KPU dan Bawaslu. Harapannya ini semakin bagus ke depan. Nama saya Endro Suswantoro Yahman dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Lampung 1. Perjalanan KPU dan Bawaslu cukup panjang, sudah di atas 20-an tahun sejak reformasi, dan KPU Bawaslu itu salah satu penyelenggara pemilu yang merupakan anak kandung reformasi. Kita minta supaya semakin lama semakin sehat dan dewasa. Kalau tadi kawan-kawan tidak akan intervensi, saya sebagai anggota DPR ingin melakukan intervensi perspektif demokrasi untuk kepentingan demokrasi Indonesia lebih baik. Yang pertama, kita paham bahwa perkembangan demokrasi kita saat ini seperti apa. Kami minta ke depan juga semakin baik. Demokrasi ini kan bukan tujuan tapi alat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita di sini membahas bagaimana alat ini bisa mensejahterakan rakyat melalui seleksi pimpinan-pimpinannya. Tadi sudah disebutkan bahwa yang paling penting itu masalah transparansi, integritas, dan satu lagi yang paling penting dalam hal ini adalah leadership. Karena apa? Indonesia itu sangat luas, banyak sekali pulau, ribuan pulau, dan transportasi yang demikian sulit. Sebenarnya kalau dalam perspektif demokrasi, ini sesuatu hal yang agak susah untuk mengkombinasikan sistem politik seperti apa. Nah, ini diperlukan kepemimpinan dari KPU dan Bawaslu yang baik. Ini menjadi serius karena apa? Kita sudah memilih jalan demokrasi. Demokrasi membutuhkan partai politik. Tidak ada partai politik tanpa demokrasi. Nah, inilah bagaimana orang-orang yang akan dipilih oleh pansel ini bisa mendewasakan demokrasi, baik di partai politik maupun di masyarakat, meningkatkan kualitas demokrasi. Jangan sampai kita hal-hal pelaksanaan demokrasi seperti kita ketahui dari sejak reformasi sampai sekarang ini memang ada peningkatan. Nah, harapan kami ke depan itu semakin lebih baik, transparansi, sehingga masyarakat tidak apatis a priori terhadap demokrasi. Jadi masa depan demokrasi ditentukan oleh bapak-bapak sebagai pansel. Kaitannya menentukan orang-orang yang akan menjalankan demokrasi ini. Jadi jangan sampai, karena gejala-gejala a priori dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi mulai meningkat. Karena apa? Karena dari penyelenggara pemilu yang banyak penyimpangan. Tadi dari rekan kami juga bicara masalah banyak sekali yang bermasalah, kena sanksi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa
banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi. Dan ini akan berbahaya Bapak Ibu sekalian, karena apa? Ini masyarakat tidak akan percaya, semakin tidak akan percaya terhadap demokrasi, dan akan berbahaya kalau masyarakat akhirnya anti partai politik. Padahal kedua-duanya itu harus berkesinambungan. Harus yang perlu kami tekankan juga kaitannya bagaimana pansel bisa mencari orang-orang dengan kriteria-kriteria yang jelas. Supaya apa? Supaya patologi demokrasi yang saat ini berjalan ini bisa semakin dikurangi. Contohnya muncul gejala di masyarakat kaitannya dengan rakyat dengan partai politik. Muncul yang namanya tahayul politik. Apa itu tahayul politik? Jadi tahayul politik itu jadi tidak akan menjadi rekrutmen menjadi elit-elit politik yang ada kalau tidak punya uang. Tahayul politiknya atau berhala politiknya adalah uang. Nah, bagaimana panitia seleksi ini bisa mencari orang-orang yang punya integritas, punya leadership, sehingga money politik ini menjadi jauh transparansi, apalagi sekarang sudah ada perkembangan teknologi informasi sedemikian bagus, sehingga tahayul politik ini menjadi hilang. Sehingga banyak orang-orang yang mempunyai kompetensi tinggi, mempunyai kualitas yang baik, itu mau terlibat di dalam partai politik, di dalam demokrasi untuk membangun negara ini. Karena apa? Selama tahayul politik ini menguat, ini berbahaya terhadap rekrutmen calon pemimpin di negeri ini. Ini saya minta betul kaitannya dengan ini. Yang kedua, kaitannya dengan kuasa dan uang. Ini mereka itu harus dijauhkan dari penyelenggara pemilu yang ada, KPU maupun Bawaslu. Ini kaitannya dengan kuasa dan uang, di mana kuasa ini mengkapitalisasi untuk dalam bentuk kenikmatan pribadi. Ini harus dijauhkan. Nah, tentunya di sini saya lihat panselnya cukup beragam. Ada yang dari psikolog, Pak Hamdi Muluk, itu mudah-mudahan bisa melihat bagaimana moral hazard yang akan muncul. Mungkin waktu tes nggak kelihatan, tapi dengan adanya wawancara bisa terdeteksi ini orang ini seperti apa. Karena kita lihat di perjalanan dari pemilu ke pemilu, mulai dari zaman gelap sekarang zaman terang menjadi lebih terang lagi, sehingga tidak ada gugatan. Dan yang terakhir pimpinan, kami pesan kepada pansel juga untuk menjamin kredibilitas pansel. Ini kami minta setiap memperbanyak transparansi dalam bentuk laporan kepada rakyat, progres seperti apa, sehingga tidak ada saling curiga. Laporan kepada rakyat, fungsi public relation dari pansel ini karena waktunya 3 bulan pendek sekali, sehingga bapak-bapak ibu sekalian yang menjadi pansel menjadi harum, sehingga mendapatkan komisioner yang akan kita pilih di Komisi 2 secara baik. Cukup, Pak. Itu mungkin. Terima kasih pimpinan. Baik. Pak Wahyu. Pak Ketua daftar, Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Pertanyaan saya pendek aja Pak. Tadi sudah dipesan nama